Ngeband pakai sequencer? Apaan tuh? Susah nggak ya? Oke, kita belajar sama-sama di Daily Planet Studio Channel. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman silakan subscribe untuk mensupport channel YouTube saya dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan update dari saya. Yuk, kita mulai. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah sequencer sebelumnya, tapi masih banyak juga yang pengen tahu sequencer itu apa sih? Sequencer itu gimana sih? Oke, saya di sini mau coba sharing sama teman-teman. Mungkin di sini saya bukan yang ahli banget. Mungkin di luar sana masih banyak teman-teman lain yang jauh lebih expert, jauh lebih banyak pengalamannya, jauh lebih mengerti secara teknis bagaimana sequencer itu bekerja. Tapi di sini saya coba berbagi berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani selama 10 tahun ke belakang ini, apa sih sequencer itu sebenarnya? Oke, sequencer itu gini, kalau ada sebuah grup yang pengen kedengeran suaranya lebih megah, pengen kedengeran suaranya lebih rame, bahkan ada instrumen-instrumen yang kayaknya nggak mungkin deh ini dimainin sama pemain bandnya, disitulah mereka pakai sequencer. Disitulah sequencer berperan. Nah, sekarang apa sih keuntungannya pakai sequencer? Banyak sebenarnya. Dari segi musikalitas biasanya lebih terjaga kualitasnya. Kalau kita bermain di satu program televisi, biasanya secara durasi kita lebih terjaga. Nggak yang harusnya sekian menit, jadi melebar jadi berapa menit gitu. Sebetulnya lebih banyak banget sih keuntungan menggunakan sequencer. Tapi ada juga kalau kelemahannya pakai sequencer. Salah satu kekurangan yang paling sering saya temui adalah biasanya pemain bandnya lebih ngerasa nggak fleksibel. Kalau pakai sequencer kayak lebih terikat, mainnya lebih nggak bisa bebas. Memang, tapi dengan perkembangan teknologi dan skill teman-teman pemain sequencer yang lain juga sudah makin jago. Kayaknya hal itu jadi nggak masalah sih sekarang sebenarnya. Nanti deh kita pelajarin sama-sama ya. Yang jelas di sini saya mau coba berbagi sama teman-teman. Saya mau coba kasih teman-teman gambaran setup sederhana sebuah sequencer itu seperti apa sih? Apa aja yang diperlukan sih dari sebuah sequencer itu sebenarnya? Buat teman-teman di luar sana yang baru mau mencoba memulai menggunakan sequencer, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah minder. Kamu bisa pakai apa aja yang kamu punya dengan setup yang nanti saya akan jelaskan sederhana. Konsep sederhana dari sebuah sequencer itu seperti apa? Prinsipnya adalah apa yang kalian punya kita manfaatkan secara maksimal. Itu yang selalu saya bilang sama teman-teman saya. Di sini kita pakai ada laptop, ada sound card, dan di sini ada headphone distributor. Oke, prinsipnya gini. Dari sebuah laptop ini, kita di sini nanti akan menggunakan Digital Audio Workstation atau DAW, atau teman-teman mungkin taunya software audio, apapun itu. Kalian bisa pakai apa aja. Dari software audio ini, nanti akan disambungkan ke sound card, yang mana prinsipnya sebuah sound card atau sebuah laptop sekalipun, yang penting mesinnya atau engine-nya bisa mengeluarkan sinyal audio lebih dari satu. Lebih dari satu itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, semakin banyak semakin bagus. Sehingga kita bisa mecah sinyal audionya sendiri-sendiri. Tapi prinsipnya kalau kamu punya laptop atau punya iPad, iPhone bahkan atau gadget apapun yang punya output lebih dari satu, saya jamin kamu bisa main sequencer. Gimana caranya nanti kita jelasin lebih detail lagi. Dari laptop ada DAW-nya, ada software-nya, lalu akan disambungkan ke sound card. Dari sound card ada output. Kalau di sini kebetulan saya punya output ada 4 analog dan 2 digital. Oke, digitalnya kita abaikan dulu. 4 analog output ini saya set di DAW-nya nanti. Yang 2 untuk master audio output, jadi kalian nanti akan terima materi kan, data sequencer istilahnya, data sequencernya dalam bentuk musik, sound effect, backing vokal, dan segala macam dalam bentuk apapun. Data-data semua yang ada di dalam DAW nanti akan keluar di 2 output dari sebuah sound card itu tadi. Nah, output 3 dan 4-nya untuk apa? 3 dan 4-nya biasanya yang 3 saya pakai untuk data klik, ini yang penting. Data klik itu apa? Data klik itu metronom yang akan keluar dari mesin DAW-nya teman-teman. Untuk apa metronom itu? Metronom itu akan disebar ke semua pemain musik yang terlibat. Biasanya mereka menggunakan headphone distributor. Ini kebetulan saya punya yang kecil. Jadi dalam headphone distributor itu mendistribusikan bunyi untuk di headphone. Jadi di sini kebetulan saya punya inputnya 1, outputnya ada 4. Jadi ini bisa untuk 4 orang pemain sekaligus.
Nah, prinsipnya adalah yang tadi saya bilang, dari DAW keluar ke sound card, dari sound card channel klik atau channel metronom akan masuk ke headphone distributor. Yang headphone distributor ini akan disebarkan ke semua pemain. Ya, jadi semua pemain nanti semua pakai ear monitor istilahnya, atau semua pakai earphone seperti ini. Teman-teman musisinya akan pakai earphone seperti ini, baik ada yang pakai 2, ada yang pakai 1. Nanti di dalamnya akan ada bunyi metronom. Nah, bunyi metronom itu untuk menselaraskan musik yang mereka mainkan dengan materi sequencer yang diputar di DAW teman-teman masing-masing. Oke, prinsip sederhananya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya laptop gimana mas? Bisa, saya udah bilang tadi. Yang penting adalah mesin yang kalian gunakan atau player yang kalian gunakan minimal punya 2 output. Oke, saya kasih contoh ya. Di sini saya punya iPad. iPad ini kan sebetulnya sama kayak gadget yang lain ya. Dia punya headphone connector. Seperti yang saya bilang tadi, minimal sebuah sequencer itu mesinnya memiliki output lebih dari 1. Which is, di sini teman-teman kan tahu semua gadget, pasti handphone, tablet, iPad, dan segala macam, itu pasti punya output headphone. Output headphone kan stereo. Oke? Nah, cara paling mudah sekali adalah teman-teman bisa cari aplikasi apapun, bahkan iTunes sekalipun kalian bisa pakai, atau media player yang ada di tablet ini pun kalian bisa pakai untuk nge-play sequencer, dengan catatan data yang kalian siapkan untuk ini benar. Nanti saya jelaskan gimana caranya. Yang jelas, kalau kalian pakai tablet atau pakai handphone dan segala macam, kalian cuma tinggal nyiapin kabel seperti ini. Mau beli udah jadi ada, mau bikin biar keren juga boleh. Kabel ini kalau ke toko-toko komputer bilang aja kabel audio buat komputer gitu ya. Jadi di sini ada, di satu sisi ada jack 1/8, yang di sisi satu lagi ada, kalau di sini kita pakai yang RCA. Tapi kalau mau bikin custom ada yang jack 1/8, ujungnya bisa langsung TRS atau TS seperti ini. Nah, prinsipnya gampang. Begitu teman-teman pasangkan ke gadgetnya, data yang tadi saya bilang, data yang teman-teman harus siapkan di dalam gadget kalian itu tadi, datanya jadi, kan ada data kiri dan data kanan ya, ada channel kiri dan channel kanan. Pilih salah satu aja, channel kiri atau channel kanan, kalian isi dengan metronom, dengan audio metronom. Yang satu lagi, kalian isi dengan data audio yang kalian play. Kan jadi mono. Memang, itu salah satu konsekuensinya, tapi bukan berarti nggak bisa jalan kan. Jadi yang penting adalah kalian bisa split dulu audionya di rumah atau disiapkan di rumah untuk dimasukkan ke dalam tablet kalian masing-masing. Yang jelas harus dipisah itu tadi. Channel kiri atau channel kanan, salah satu channelnya dipakai untuk klik, salah satu channelnya lagi dipakai untuk data audionya. Kalau teman-teman mau mulai belajar, belum punya sound card, belum punya laptop, bukan berarti nggak bisa saya bilang. Kalian bisa, yang penting dicoba. Saya rasa untuk setup yang paling basic kurang lebih seperti itu. Mungkin di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana cara mempersiapkan data-data sequencer itu tadi untuk diputar di media-media yang sudah kita bicarakan tadi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada komentar atau ada masukan dan segala macam, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai di sini dulu, tetap semangat dan terus berkarya.